يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingatkan kembali kita semua tentang hasil kajian Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, satu-satunya ilmu yang paling berpengaruh menambah dan menguatkan iman kepada Allah adalah ilmu tentang asma wa sifat. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi tidak ada ilmu lagi untuk menambah dan menguatkan iman sedahsyat ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah syukur dan kebahagiaan kita ibu-ibu bahwa kita termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaji dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Sebelum kita memasuki kajian hari ini, saya ingin sampaikan juga nasihat Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir. Beliau berkata, di antara umur dan waktu yang sia-sia adalah umur dan waktu yang digunakan untuk mencari ilmu tapi tidak menghasilkan amal. Di antara umur dan waktu yang sia-sia adalah umur dan waktu yang digunakan untuk mencari ilmu namun tidak menghasilkan amal. Jadi kita hadir di majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu tentu, tapi kalau ilmu itu tidak membuahkan amal, ternyata hadir kita dalam kajian itu adalah satu kesia-siaan. Sebab tidak ada orang yang mulia karena ilmu, melainkan karena menjalankan dan mengamalkan ilmu. Ilmu yang sedikit akan meninggikan derajat seseorang apabila diamalkan. Tapi ilmu yang banyak akan merendahkan seseorang kalau tidak diamalkan. Nasihat Imam Ibnul Jauzi ini sebuah pengingat untuk kita semuanya, saya dan ibu-ibu,
agar tujuan kita dengan ilmu ini adalah untuk menambah amal. Baik, insyaallah kesempatan kali ini kajian Asmaul Husna akan memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-48, yaitu As-Sami', yang berarti Maha mendengar. Yang berarti Maha mendengar. Penulis berkata bahwa di dalam Al-Quran nama Allah As-Sami', Maha mendengar, tersebut sebanyak 45 kali dengan 3 penggandengan. Artinya terkadang Al-Quran menyebutkan As-Sami' secara mandiri, tidak digandengkan dengan Asmaul Husna yang lain. Hanya disebutkan bersendiri saja. Ambil contoh misalnya surat Ibrahim ayat 39 menyebutkan nama Allah As-Sami' secara mandiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa. Jadi ibu bisa lihat pada ayat 39 dalam surat Ibrahim ini, Allah menyebutkan As-Sami' tanpa digandengkan dengan nama-nama yang lain, Asmaul Husna yang lain. Tetapi terkadang Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan As-Sami' bergandengan dengan 3 Asmaul Husna yang lain. Yang pertama, inilah yang paling banyak, sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Sebanyak 32 kali dalam Al-Quran Allah menyebutkan As-Sami' bergandengan dengan Al-Alim. 32 kali dalam Al-Quran Allah menyebutkan As-Sami' bergandengan dengan Al-Alim. Ambil contoh misalnya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Nabi Ibrahim alaihissalam, surat Yusuf ayat 34 misalnya, surat Yusuf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Yusuf, permintaan Nabi Yusuf pada ayat sebelumnya agar beliau masuk penjara saja untuk terhindar dari godaan wanita-wanita tersebut. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, aku lebih memilih penjara daripada kebebasan di mana aku digoda terus-menerus oleh perempuan-perempuan ini. Itulah doa Nabi Yusuf. Lalu pada ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajaba lahu rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Fasarafa anhu kaidahunna, Allah pun menjauhkan darinya, dari Nabi Ibrahim maksudnya, segala godaan-godaan wanita tersebut. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, yang menarik ibu-ibu sekalian, penyebutan As-Sami'ul Alim, As-Sami' digandengkan dengan alim pada ayat ini berhubungan dengan doa Nabi Yusuf. Contoh yang kedua, Allah pun menyebutkan Sami' bergandengkan dengan alim, konteksnya doa juga.
Kalau tadi doa Nabi Yusuf, berikut ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat 127 dalam surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail telah selesai membangun Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tadi Anda lihat ayat 34 surat Yusuf. Yusuf alaihi salam berdoa dengan menyebutkan As-Sami'ul Alim. Atau As-Sami'ul Alim pada ayat 34 surat Yusuf sehubungan dengan doa Nabi Yusuf. Lalu As-Sami'ul Alim pada ayat 127 surat Al-Baqarah sehubungan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini artinya ibu-ibu, di antara nama-nama Allah yang sering digunakan para nabi dalam doa-doa adalah Sami'un Alim. Maka ibu mau minta apapun, mau berdoa apapun, tutuplah doa itu dengan menyebutkan Sami'un Alim. Misalnya ibu berdoa untuk anak-anak, Allahumma hafadz auladi. Ya Allah, jagalah anak-anakku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mendengar lagi maha melihat. Ibu-ibu, doa-doa yang disertai dengan nama-nama Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Doa-doa yang disertai dengan nama-nama Allah tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya persoalan kapan Allah memberi, biarlah itu kebijaksanaan Allah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila setan menjumpaimu, lalu berkata, sudah lama kamu berdoa dan Allah enggak mengabulkan. Jika setan datang dengan kata-kata seperti ini, kata Imam Ibnul Jauzi, jawablah setan itu. Katakan, aku berdoa kepada Allah sebagai ibadahku. Bukan sebagai tuntutanku nomor satu. Tapi sebagai ibadahku nomor satu. Itu jawaban terhadap setan. Saya ulangi, apabila setan menghampiri siapapun yang berdoa, lalu setan berkata, sudah lama kamu berdoa, dan buktinya Allah belum mengabulkan juga. Kata Imam Ibnul Jauzi, bisikan setan ini jangan didiamkan, tetapi dijawab. Katakan kepada setan itu, tujuan pertamaku berdoa adalah ibadah, bukan menuntut keinginan. Nah, ini jawaban terhadap setan yang membuat kita ragu-ragu dengan doa kita. Baik ibu sekalian, kebetulan saya ingat terkhusus doa untuk anak-anak. Kalau As-Sami'ul Alim ini berlaku untuk doa secara umum. Anda minta rezeki, tutuplah dengan innaka antas sami'ul alim. Anda minta keselamatan, innaka antas sami'ul alim. Jadi As-Sami'ul Alim berlaku untuk semua jenis doa. Namun terkhusus untuk anak-anak, sebetulnya ada doa yang ada nama Allah yang lebih khusus lagi, yaitu Al-Barrur Rahim. Al-Barru maha baik, Ar-Rahim maha penyayang. Al-Barrur Rahim ini ada pada ayat 28 dalam surat At-Tur. Al-Barrur Rahim ada pada ayat 28 dalam surat At-Tur. Al-Barrur Rahim pada ayat 28 ini ucapan orang-orang beriman sesampainya di surga. Mereka mengatakan innahu huwal barrur rahim.
Sesungguhnya Allah itu maha baik lagi maha penyayang. Kenapa penghuni-penghuni surga menyanjung Allah dengan Al-Barrur Rahim, maha baik lagi maha penyayang? Apa sebab mereka menyanjung Allah dengan Al-Barrur Rahim? Pada ayat 28 surat At-Tur, sebabnya adalah ayat 21 dalam surat At-Tur itu. Sebabnya adalah ayat yang ke-21 dalam surat At-Tur, betul. Ayat 21. Apa bunyi ayat 21? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu anak cucu mengikuti mereka di dalam keimanan itu, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami menggabungkan mereka dengan anak-anak mereka tanpa amal mereka dikurangi. Maksud ayat ini, ibu-ibu, orang-orang beriman dan anak cucu mengikuti orang tua mereka dalam keimanan. Orang tua beriman, anak-anak beriman, cucu-cucu beriman juga. Tetapi sampainya di surga, orang tua ini punya derajat yang lebih tinggi. Lalu anak cucu ini memiliki derajat yang lebih rendah. Sama-sama masuk surga namun mereka terpisah karena derajat yang berbeda. Ternyata ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa nikmat surga tidaklah sempurna kalau masih berpisah antara orang tua dengan anak cucu. Apa yang Allah lakukan? Menurunkan derajat orang tua ke bawah agar bersatu dengan anak cucu. Kalau orang tua diturunkan untuk bersatu dengan anak cucu, itu berarti amal mereka dikurangi. Dan itu bukanlah satu keputusan Ar-Rahim. Itu bukan satu keputusan yang maha penyayang. Lalu apa yang Allah lakukan? Anak-anak cucu yang derajatnya rendah ini lalu dinaikkan oleh Allah supaya sejajar satu derajat dengan orang tua. Nah, ketika anak cucu yang memiliki derajat rendah ini di surga dinaikkan oleh Allah ke derajat orang tua agar bersatu, itulah ayat 21. Akhirnya pada ayat 28 orang tua tadi mengatakan inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dulu kita selalu berdoa kepada Allah di antara doa agar bersatu dengan anak cucu sampai ke dalam surga, innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah dialah al barrur rahim. Jadi ibu lihat bahwa al barrur rahim dalam ayat ini sehubungan dengan orang tua yang telah disatukan Allah dengan anak cucu di dalam surga pada derajat yang lebih tinggi. Nah, dari sinilah kita ambil juga kesimpulan. Kalau ibu bertanya, apa nama Allah yang khusus untuk doa anak-anak? Jawabannya Al-Barru Ar-Rahim. Apa itu Al-Barru Rahim? Al-Barru maha baik, Ar-Rahim maha penyayang. Nanti doakan Anda di rumah. Ya Allah, solehkan anakku ya Allah, innaka anta al-barrur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang maha baik lagi maha penyayang. Luar biasanya ibu-ibu, Allah maha baik tadi apa bahasa Arabnya? Al-barru. Seorang anak yang berbakti apa bahasa Arabnya? Anak yang berbakti apa bahasa Arabnya? Birru. Birrul. Jadi anak yang berbakti namanya birrul walidain. Dan Allah yang maha baik bahasa Arabnya al-barru. Nah baik, kembali kepada kajian kita.
Jadi As-Sami' dan Al-Alim dalam Al-Quran digandengkan sebanyak 32 kali. Dan itu penggandengan As-Sami' dan Al-Alim dalam Al-Quran hubungannya dengan doa Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan doa Nabi Yusuf dan lain-lain. Ini pelajaran bahwa ibu mau berdoa apapun, ingat nama Allah yang menjadi andalan para nabi dalam doa mereka, yaitu As-Sami'ul Alim. Ibu, apa rahasia penggandengan As-Sami' dan Al-Alim? As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. As-Sami'ul Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Kenapa digandengkan As-Sami'ul dengan Al-Alim, mendengar dan mengetahui? As-Sami' artinya Allah Maha mendengar doa kalian. Al-Alim artinya Allah mengetahui keadaan kalian. Begini, terkadang kita menyampaikan permohonan kepada seseorang. Orang ini mendengarkan permohonan kita, tapi dia tidak sepenuhnya mengetahui keadaan kita yang sesungguhnya. Betul tidak? Anda minta tolong kepada kakak misalnya, kepada abang misalnya, tolonglah. Abang kakak ini mendengarkan permintaan Anda, tapi dia tidak sepenuhnya mengetahui keadaan Anda. Itu sebabnya si abang dan si kakak ini acuh tak acuh untuk membantu Anda. Dia memang mendengar, tapi dia nggak mengetahui lebih dalam kondisi Anda yang sesungguhnya. Maka abang ataupun kakak ini kadang-kadang setengah hati membantu. Nah, lantas bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Ketika Anda berdoa, Allah Sami'. Allah mendengarkan. Jangankan setiap kata, setiap huruf doa Anda terdengar oleh Allah Azza wa Jalla. Di samping Allah mendengarkan doa Anda, Allah pun Maha tahu keadaan Anda melebihi Anda sendiri. Allahu Akbar. Jadi Allah dengarkan doa saya, dan Allah tahu keadaan saya melebihi saya sendiri. Ya Allah. Misalnya saya yang terlilit hutang piutang, betapa hati ini penuh dengan gunung-gunung kegelisahan. Saya berdoa, ya Allah, bantulah aku ya Allah, Engkau As-Sami'ul Alim. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Maka Allah Maha mendengar doa-doa Anda ini, dan Allah bahkan mengetahui keadaan Anda yang sesungguhnya melebihi Anda sendiri. Anda tahu keadaan Anda hari ini, tapi Anda nggak tahu keadaan Anda besok. Sementara Allah Azza wa Jalla, Allah Maha tahu keadaan Anda. Satu, Allah Maha tahu solusi Anda. Dua, dan Allah Maha tahu esok dan lusa Anda. Allahu Akbar. Jadi kapanpun ibu berdoa, ucapkan Asmaul Husna andalan Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf ini, As-Sami'ul Alim. Tapi yang lebih penting dari mengucapkan As-Sami'ul Alim, tanamkan arti Sami' Alim dalam hati Anda sewaktu Anda berdoa. As-Sami' ya Allah, Engkau pasti mendengarkan doa ini. Al-Alim ya Allah, Engkau pasti mengetahui keadaanku melebihi aku. Kita ibu-ibu, kita tahu masalah kita kan, tapi kita nggak tahu solusinya. Makanya masalah kita ini masalah. Kita tahu masalah kita dan kita nggak ngerti apa solusinya. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah tahu masalah saya. Dan Allah pun mengetahui apa yang menjadi solusinya. Oleh sebab itu, ucapkanlah, saya ulangi, Asmaul Husna andalan Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Di setiap doa-doa Anda. Ya Allah, bantulah aku, Engkaulah As-Sami'ul Alim.
Ya Allah, tolonglah aku, sembuhkanlah aku, Engkaulah As-Sami'ul Alim. Engkaulah As-Sami'ul Alim. Ibu hafal enggak surat Al-Hasyr yang berbunyi law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Hasyr ayat 21 itu ya. Arti ayat ini apa? Law anzalna hadzal qur'an, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, atas gunung batu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kamu akan melihat gunung batu itu tunduk dan pecah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi selesai subuh, saya membaca satu kisah nyata. Ada seorang kakek lah ya, seorang kakek tua yang mengidap batu ginjal. Batu ginjalnya sudah besar-besar, jadi tidak bisa lagi keluar melalui urin. Sehingga dokter menyarankan, tidak ada solusi kecuali harus dioperasi. Tapi si kakek ini bersikeras, tidak, saya nggak mau operasi. Usia saya udah terlalu tua untuk dibius. Nanti dibius malah saya nggak sadar lagi. Akhirnya si kakek tua ini ingatlah ayat 21 surat Al-Hasyr, yang artinya andai kata Quran kami turunkan kepada gunung batu, niscaya gunung batu ini akan meledak, akan tunduk karena takut kepada Allah. Akhirnya si kakek tua penuh keyakinan kepada Allah dan penuh pengagungan terhadap kalamullah seperti ayat 21 surat Al-Hasyr. Maka laki-laki tua ini memegangi bagian lambung dan selalu membacakan ayat tadi. Selalu membacakan ayat tadi. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai akhir. Ini dibaca mungkin 3 kali, 7 kali. Nanti diulangi lagi, besok diulangi lagi. Setelah beberapa hari, ibu-ibu sekalian, dia kembali melakukan cek ulang. Ternyata batu ginjal ini sudah tidak ada. Semua batu ginjal ini sudah pecah kecil-kecil dan keluar melalui urin. Nah, jadi intinya apa? Yakinlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu kembali kepada nama Allah As-Sami'. Tadi As-Sami'ul Alim. Nomor 2, kadang-kadang Allah menyebutkan As-Sami' bergandengan dengan Al-Basir. As-Sami'ul Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Misalnya pada ayat pertama dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Di ujung ayat Allah berfirman, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allahu Akbar. Ibu, lebih terpengaruh manakah kita dengan mendengar atau dengan melihat? Baik. Dengan melihat kita lebih terpengaruh daripada mendengar. Saya berikan Anda contoh. Musa alaihi salam sewaktu beliau munajat selama 40 hari, beliau menjauhi Bani Israel munajat dengan Allah Azza wa Jalla. Selesai munajat, Allah mengatakan, wahai Musa, umat yang kamu tinggalkan sudah menciptakan patung sapi untuk disembah. Ini berita. Nabi Musa mendengar berita. Mendengar. Sudah? Baik.
Apa komentar Nabi Musa saat mendengar berita? Nabi Musa mengatakan, nanti akan dinasehati. Nanti saya akan lakukan nahi mungkar. Baik. Sekembalinya Nabi Musa dari munajat alaihi salam, sampailah di tengah Bani Israel. Dengan kasat mata Nabi Musa melihat umat menuhankan dan menyembah patung sapi. Apa yang terjadi? Lembaran-lembaran Taurat yang sedang digenggam oleh Nabi Musa akhirnya dibanting oleh Nabi Musa. Lembaran-lembaran Taurat yang sedang digenggam oleh Nabi Musa akhirnya dibanting oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi kita mengkomentari sikap Nabi Musa bersabda, kata Nabi, laisa al-khabaru kal mu'ayana. Kata Nabi, mendengar berbeda dengan melihat. Mendengar umat menyembah patung sapi, Nabi Musa cenderung dingin. Tapi melihat umat menyembah sapi, Nabi Musa marah. Ini artinya kita lebih terpengaruh dengan pandangan daripada pendengaran. Nah, ketika Anda berdoa, apakah Allah hanya memberikan pendengarannya untuk doa Anda? Jawabannya tidak. Anda berdoa, Allah nggak cuma memberikan pendengarannya untuk doa Anda, tapi Allah juga memberikan pandangannya. Sehingga beberapa kali dalam Al-Quran disebutkan As-Sami'ul Basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Kalau Allah maha mendengar hanya dengan pendengaran Allah, rasa-rasanya hati tidak kokoh. Tapi tidak demikian adanya. Allah itu As-Sami', mendengar, Al-Basir, Allah pun maha melihat. Jadi Allah mendengarkan ucapan Anda dalam doa, Allah pun maha melihat keadaan Anda yang sedang dirundung kesusahan melalui doa tersebut. Lagi pula jamaah sekalian, kadang-kadang kita mendengar tapi kita nggak melihat. Kadang-kadang kita melihat dan kita nggak mendengar. Iya kan? Kadang-kadang kita mendengar tapi kita nggak melihat. Anda bertelepon misalnya, Anda mendengar tapi Anda tidak melihat. Kadang-kadang Anda melihat tapi nggak mendengar. Sana di seberang jalan sana, Anda melihat dua orang yang sedang berbicara. Anda melihat tapi Anda tidak mendengar. Itu manusia. Manusia sering mendengar, tidak melihat. Manusia sering melihat, tidak mendengar. Tapi Allah Azza wa Jalla, apapun yang Allah dengar berarti Allah melihat. Dan apapun yang Allah lihat berarti Allah mendengar. Baik, ini penggandengan yang kedua. As-Sami' digandengkan dengan Al-Basir. Nomor 3, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, As-Sami' digandengkan oleh Allah dengan Al-Qarib. Al-Qarib. Apa itu Al-Qarib? Al-Qarib artinya maha dekat. Al-Qarib maha dekat. Anda lihat misalnya ayat 50 dalam surat Saba. Ayat 50 dalam surat Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi." Apabila aku mendapatkan hidayah, hidayah ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha dekat. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha dekat. Anda lihat dalam ayat ini 50 surat Saba, sami'un qarib, konteksnya adalah hidayah. Konteksnya adalah hidayah. Maka kalau Anda minta hidayah untuk Anda, ataupun Anda minta hidayah untuk anak-anak, sebutkan Sami'un Qarib. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada anak-anakku. Innaka Sami'un Qarib. Engkau maha mendengar, engkau maha
dekat. Atau misalnya Anda lihat, Anda tahu seseorang yang masih hidup dengan dosa-dosa, walaupun itu kita semuanya, tapi intinya Anda berjalan atau Anda tahu bahwa ada kawan kita masih pinjol, masih menikmati riba dan lain-lain. Ya tentu ibu-ibu sekalian, kita mendengarkan maksiat orang lain dengan rasa kasih sayang. Tidak boleh meninggalkan maksiat orang lain itu dengan rasa puas. Yang puas dengan maksiat orang lain itu politikus-politikus aja. Karena kalau kalangan politikus, mereka diuntungkan dengan aib orang lain. Anda lihat di debat-debat publik itu, bagaimana tukang-tukang debat ini sangat diuntungkan dengan aib orang lain. Itu mereka. Alhamdulillah kita tidak hidup seperti itu, ibu. Alhamdulillah hidup kita enggak seperti itu. Kita alhamdulillah orang yang berkeimanan. Setiap kita mendengar, mengetahui aib orang lain, dosa orang lain, kita tidak boleh merasa diuntungkan dengan aib dan dosa orang lain. Sebaliknya kita harus kasihan dengan dosa tersebut. Nah, bagian dari sikap kasih sayang kita atas mereka yang berdosa adalah kita berdoa. Allahumma hdi fulan innaka sami'un. Apa tadi? Innaka sami'un qarib. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada fulan. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha dekat. Ibu yang saya hormati, ketika Anda doakan seorang pelaku maksiat, Allahumma hdihi, Allahumma hdi fulan innaka sami'un qarib. Ya Allah, berikan petunjukmu kepada fulan, engkaulah maha mendengar, engkaulah yang maha dekat. Ketika Anda mendoakannya, justru malaikat mendoakan Anda juga. Orang ini Anda yang doakan, tapi Anda malaikat yang doakan. Sebab ketika Anda mendoakannya, malaikat berkata, walaka bimithli dzalik. Dan bagimu seperti doamu itu. Jadi sejatinya ketika kita doakan orang lain, kita sedang mendoakan diri sendiri. Cuman Anda doakan orang lain dan Anda sendiri didoakan oleh malaikat karena Anda doakan orang lain. Jadi jangan kikir-kikir mendoakan orang lain. Ya, jangan kikir-kikir mendoakan orang lain. Apa rahasia ayat 50 surat Saba menggandengkan Sami' dengan Qarib? Sami' artinya maha mendengar, Qarib artinya maha dekat. Kenapa digandengkan? Ibu, Allah tidak mendengar Anda dari kejauhan. Allah tidak mendengarkan Anda dari kejauhan. Tapi Allah mendengar Anda dengan kemahadekatannya. La haula wala quwata illa billah. Allah mendengar Anda dengan kemahadekatannya yang luar biasa. Anda tahu maha dekatnya Allah? Sampai-sampai Allah lebih dekat dengan Anda melebihi urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan kalian dibandingkan urat leher kalian. Jadi Allah tidak mendengarkan Anda dengan kejauhan, dari kejauhan, tapi Allah mendengarkan Anda dengan kemahadekatannya. Apa konsekuensinya, Ibu? Konsekuensinya yang penting. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi rasa. Ketika Anda berdoa, ingat, Allah dengarkan Anda dengan kemahadekatannya. Sadari, bahkan rasakan Allah dekat dengan doa Anda ini. Rasakan kemahadekatan itu. Konsekuensi kedua ini yang gak kalah pentingnya. Apa itu? Kalau Allah mendengar Anda dengan kemahadekatan, kalau begitu tidak perlu berteriak. Kalau begitu tidak perlu bersuara. Kalau begitu tidak perlu pakai mikrofon. Berbisik saja karena Allah mengatakan, hambaku, aku mendengarmu dengan kemahadekatanmu, jadi jangan bersuara. Jangan berteriak, tidak perlu pakai mikrofon. Kenapa? Karena aku mendengar dengan kemahadekatanku. Jadi berbisik saja. Orang yang berbisik itu orang yang merasakan kedekatan. Maka kalau Anda nggak merasakan kedekatan, Anda akan berteriak.
nih anak Anda di kamar lantai atas. Tidak mungkin Anda memanggil dengan berbisik karena dia jauh. Tapi kalau anak Anda ada di dekat Anda, tidak mungkin Anda berteriak karena dia dekat. Jadi karena Allah mengatakan hambaku sami'un qarib. Aku mendengar, aku maha dekat. Aku mendengarmu dengan kemahadekatanku. Kalau begitu, jangan berdoa dengan suara yang kencang. Maka Anda lihat dalam surat Maryam, Allah berfirman, Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ayat 2, ayat 3, idh nada rabbahu nidaan khafiyah, ayat 3. Ingatlah ketika Zakaria meminta kepada Allah dengan suara yang berbisik. Makanya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan berdoa dengan suara yang berbisik menunjukkan beberapa hal. Pertama, berdoa dengan suara yang berbisik menunjukkan seorang hamba merasakan dekatnya Allah. Maka dia berbisik. Nomor 2, berdoa dengan suara yang berbisik menunjukkan bahwa seorang hamba sedang menghormati dan mengagungkan Allah. Ibu, tidak mungkin Anda mengagungkan seorang dengan teriak-teriak. Anda bicara dengan ibu atau ayah dengan berteriak-teriak, semua orang mengatakan kamu tidak sopan suaramu teriak-teriak. Tapi bahwa Anda menghormati orang tua, mengagungkan orang tua, Anda akan berbicara dengan suara yang pelan. Maka berdoa dengan suara berbisik, yang pertama menunjukkan seorang hamba merasakan dekatnya Allah. Nomor 2, seorang hamba sedang mengagungkan dan menghormati Allah Azza wa Jalla. Adapun Anda berdoa berteriak, tidak menunjukkan Anda mengagungkan Allah. Nomor 3, kata Imam Ibn Taimiyah, berdoa dengan suara berbisik menunjukkan bahwa hamba sadar Allah maha mendengar, sehingga tidak perlu berteriak. Nomor 4, berdoa dengan suara yang berbisik ini akan membuat seorang hamba bisa berlama-lama dalam doa. Tapi kalau Anda berdoa dengan suara kencang, 2 menit berdoa Anda sudah butuh air minum. Anda sudah mulai batuk. Tapi kalau Anda berdoa dengan berbisik, Masya Allah, mau setengah jam Anda berdoa, enggak ada batuknya insya Allah ta'ala. Baik, kesimpulan ibu-ibu sekalian, itulah 3 asma'ul husna dalam Al-Quran bergandengan dengan As-Sami'. Yang pertama Sami'un Alim, yang kedua Sami'un Basir, yang ketiga Sami'un Qarib. Sami'un Alim ini untuk doa secara umum. Sami'un Qarib lebih direkomendasikan untuk doa meminta hidayah. Karena Allah berfirman, wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Kemudian yang ketiga adalah sami'un basir, ini juga untuk doa secara umum. Ibu, kembali kepada nama Allah As-Sami'. Ibu yang saya hormati, semua nama Allah, sifat Allah adalah sempurna. Betul tidak? Sami' Allah maha mendengar dengan kesempurnaan. Basir Allah maha melihat dengan kesempurnaan. Pertanyaan ibu, Allah mendengar dengan kesempurnaan, Allah maha tahu dengan kesempurnaan, Allah maha melihat dengan kesempurnaan. Betul? Kalau kita tidak, kita mendengar dengan segala keterbatasan, kita melihat dengan segala keterbatasan, kita pun tahu dengan segala keterbatasan. Kalau begitu semua sifat Allah dengan segala kesempurnaan dan semua sifat manusia dengan segala pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan? Allah mendengar dengan segala kesempurnaan. Maksudnya apa? Allahu Akbar. Ibu, mendengar Allah dengan segala kesempurnaan. Maksudnya Allah maha mendengar, di mana pendengaran Allah itu tidak ada butuhnya sama sekali.
Allah mendengar dengan segala kesempurnaan, maksudnya Allah Maha mendengar tanpa butuh. Maksudnya apa? Allah Maha mendengar tanpa butuh suara. Allah Maha mendengar tanpa butuh jarak dekat. Allah Maha mendengar tanpa butuh bahasa tertentu. Kalau di dalam mendengar Allah butuh bahasa tertentu, Allah butuh suara yang terdengar, Allah butuh jarak yang dekat. Kalau dalam pendengarannya Allah butuh, ini pendengaran yang kurang. Ini pendengaran yang terbatas. Pendengaran yang terbatas itu pendengaran ibu dan saya. Ibu bisa mendengar tidak kalau tidak dengan suara? Enggak. Ibu butuh suara untuk bisa mendengar. Ibu bisa mendengar enggak dengan jarak yang jauh? Tidak. Kalau begitu pendengaran kita butuh jarak yang dekat. Ibu bisa mengerti enggak satu bahasa, anggap misalnya bahasa Belanda. Ibu memang dengar tapi ibu enggak ngerti. Akhirnya tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla, pendengaran Allah itu tanpa butuh. Pendengaran tanpa butuh. Pendengaran Allah tanpa butuh suara. Pendengaran Allah tanpa butuh jarak dekat. Pendengaran Allah tanpa butuh bahasa tertentu. Ketika pendengaran Allah itu tanpa butuh, pendengaran Allah dinamakan pendengaran dengan segala pendengaran ibu butuh suara, butuh 2, butuh 3, butuh 4. Ketika pendengaran Anda butuh, maka pendengaran Anda dinamakan pendengaran yang penuh keterbatasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dengan segala kesempurnaan. Maksudnya apa? Allah mendengarkan tanpa Allah membutuhkan suara. Allah mendengarkan tanpa membutuhkan suara. Saat ini pikiran Anda berkecamuk dengan satu kegelisahan. Karena pikiran Anda ini tidak disuarakan dalam ucapan. Saya enggak tahu. Siapapun tidak tahu. Namun pertanyaannya ibu, apakah Allah mendengarkan pikiran Anda yang bersuara sebelum Anda mengucapkannya dengan lisan? Apakah Allah mendengar? Allah mendengar. Pendengaran Allah sempurna, tidak butuh suara. La ilaha illallah. Nomor 2, Allah mendengar tanpa membutuhkan jarak. Allah tidak butuh jarak dekat. Allah tidak butuh jarak dekat untuk Allah mendengar. Di belahan bumi manapun ibu berdoa, ibu memanggil. Mungkin ibu memanggil Allah dengan permintaan. Mungkin ibu memanggil Allah dengan istighfar. Di belahan bumi manapun ibu memanggil Allah Azza wa Jalla, Allah Maha mendengar tanpa membutuhkan jarak dekat. Kenapa? Pendengaran Allah itu sempurna. Sempurna maka tidak butuh jarak dekat untuk Allah mendengar. Nomor 3, pendengaran Allah itu sempurna sehingga tidak butuh bahasa tertentu. Dengan bahasa apapun Anda meminta, dengan bahasa apapun Anda berkeluh kesah kepada Allah, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Subhanallahil azim. Nabi Sulaiman alaihi salam di musim kemarau mengarahkan semua manusia menuju lapangan untuk salat istisqa. Untuk salat minta hujan. Qadarullah, dalam perjalanan menuju tanah lapang untuk salat istisqa, Sulaiman alaihi salam yang diberi mukjizat bisa memahami doa binatang, bisa memahami bahasa binatang. Tiba-tiba Sulaiman melihat seekor semut.
Seekor semut itu berbaring, kaki-kakinya ke atas. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada umat, kepada masyarakat, irji'u faqad kufitum bida'wati ghairikum. Sulaiman mengatakan, pulang kalian, pulang. Karena hajat hujan kita telah terpenuhi dengan doa selain manusia, yaitu doa, ya Allah, doa semut. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Baik. Jadi Allah As-Sami', Allah Maha mendengar dengan segala kesempurnaan. Maksudnya apa tadi? Mendengar Allah dengan kesempurnaan sehingga Allah tidak butuh suara untuk mendengar. Allah tidak butuh jarak dengar untuk mendengar. Allah tidak butuh bahasa tertentu untuk mendengar. Kenapa? Karena pendengaran Allah itu sempurna. Sehingga pendengaran Allah tidak butuh A, tidak butuh B, tidak butuh C. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, itulah mengenai penafsiran nama Allah As-Sami'. Penulis buku mengatakan bahwa As-Sami' Maha mendengarnya Allah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, Allah Maha mendengar suara. Nomor dua, Allah Maha mendengarkan doa dan munajat. Kalau Allah mendengarkan suara, itu hanya mendengar biasa. Misalnya, Allah dengarkan suara burung-burung. Allah mendengarkan suara kita. Kalau Allah mendengar suara, itu pendengaran biasa. Tapi ibu-ibu sekalian, nomor dua, Allah mendengar doa. Allah mendengarkan istighfar. Ketika pendengaran Allah itu hubungannya adalah doa, ini bukan mendengar sekedar mendengar. Tapi mendengar ini adalah mendengar mengabulkan. Misalnya ketika Anda berdoa, ya Allah, berikan aku hidayah. Engkau Sami'un Alim. Atau Engkau Sami'un Qarib. Berikan aku hidayah, Engkau Maha mendengar. Maha mendengar di sini apa artinya? Maha mendengar artinya maha mengabulkan. Maha mendengar artinya maha mengabulkan. Karena mendengar, ada orang, biar ibu lebih paham ya. Nih, kita berkeluh kesah kepada seseorang. Ada orang yang cuma dengar aja. Tapi ada orang yang memang mendengar lalu memberi. Iya kan? Nah, ketika Anda mengeluh kepada Allah, apakah Allah hanya mendengarkan keluhan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika Allah telah mendengarkan seorang yang mengeluh, hamba yang meminta, pendosa yang beristighfar, Allah tidak mendengar hanya dengan mendengar. Tapi pendengaran Allah itu artinya Allah Maha mengabulkan. Sehingga dengan demikian pendengaran Allah itu ada dua. Pendengaran umum, pendengaran khusus. Pendengaran umum, Allah Maha mendengar segala suara-suara. Bahkan Allah mendengar segala yang ada. Tapi ketika ini suara adalah suara doa. Ketika suara ini adalah suara istighfar. Ketika suara ini adalah suara istighasah, minta tolong kepada Allah, suara ini enggak hanya Allah dengar dengan pendengaran, tapi Allah dengar dengan pengabulan. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ada ayat pada surat Fussilat ayat 22. Surat Fussilat ayat 22. Jemaah sekalian, ayat ini turun ketika ada 3 orang laki-laki dari suku Bani Sakifah. 3 orang laki-laki ini duduk di samping Ka'bah.
Mereka berbisik-bisik. Yang satu mengatakan, kalau kita berbisik seperti ini Allah dengar tidak? Kawannya menjawab, kalau bisiknya pelan Allah nggak dengar. Tapi kalau bisiknya bersuara Allah dengar. Ibu la haula wala quwata illa billah. Orang tadi belum titik berbicara ayat ini turun. Allahu akbar. Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Laki-laki tadi belum titik berbicara, belum selesai berbicara, ayat ini sudah sampai kepada Nabi. Wa ma kuntum tastatirun. Kalian tidak mampu bersembunyi. Ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Mampukah kalian bersembunyi dari pendengaran kalian? Mampukah kalian bersembunyi dari pandangan kalian? Mampukah kalian bersembunyi dari kulit kalian? Jawabannya, tidak. Saya tidak bisa bersembunyi dari telinga saya. Saya tidak bisa bersembunyi dari mata saya. Saya tidak bisa bersembunyi dari kulit saya. Allah mengatakan, kalau kalian tidak bisa bersembunyi dari telinga, mata, dan kulit kalian, kalian lebih tidak bisa bersembunyi dari aku. Itu maksud ayat. Kalau kalian tidak bisa rahasia dari pendengaran kalian, adakah rahasia kalian dari pandangan kalian? Enggak ada. Adakah rahasia kalian dengan kulit kalian? Enggak ada. Kenapa? Yang terdekat dengan saya, pandangan saya, telinga saya, kulit saya. Sehingga tidak ada rahasia saya dengan pandangan, telinga, dan kulit saya. Allah katakan, kalau tak ada rahasia kalian dengan pandangan, telinga, dan kulit kalian, berarti kalian tidak ada rahasia dengan aku. Karena aku lebih dekat dengan kalian dibanding mata kalian, telinga kalian, dan kulit kalian. Ya Allah, Allah ingin katakan ibu-ibu, rahasia kalian itu hanya ada antar sesama kalian. Dengan aku nggak ada rahasia, kata Allah Azza wa Jalla. Rahasia itu hanya ada antar sesama kalian saja. Adapun dengan Allah Azza wa Jalla tidak ada rahasia sama sekali. Semua yang tertutup terbuka bagi Allah. Semua yang jauh dekat bagi Allah. Segala rahasia nampak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada tertutup bagi Allah, tidak ada jauh bagi Allah, tidak ada rahasia bagi Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, oleh sebab itu jamaah sekalian, ini menghasilkan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu ibu-ibu menyadari kehadiran sifat Allah. Menyadari kehadiran sifat Allah. Anda sadar pendengaran Allah hadir. Anda sadar pandangan Allah hadir. Anda sadar ilmu Allah hadir. Menyadari hadirnya sifat-sifat Allah, ini dinamakan dengan muraqabah. Muraqabah ini ibu-ibu sekalian adalah tingkat keimanan tertinggi. Karena ada 3 level manusia dalam beriman. Pertama, ada yang beriman dengan Islam. Nomor 2, ada yang beriman dengan iman. Level tertinggi adalah orang yang beriman dengan ihsan. Level tertinggi dalam keimanan beriman dengan ihsan. Apa itu ihsan? Rasa. Rasa Allah melihat. Rasa Allah mendengar. Rasa Allah maha dekat. Rasa Allah maha hadir. Anda rasakan itu semuanya. Anda rasakan Allah dekat. Anda rasakan Allah mendengar. Anda rasakan Allah maha melihat.
Ketika sifat-sifat Allah ini telah menjadi rasa, itu dinamakan dengan, nah Ibu, kadang-kadang sifat-sifat Allah itu kita tahu ya. Aku tahu Allah Maha mendengar. Aku tahu Allah Maha dekat. Kamu yakin? Iya. Aku yakin karena aku tahu. Ini dinamakan ilmu yakin. Tapi ketika sifat-sifat Allah itu benar-benar Anda rasakan, itu dinamakan dengan haqqul yakin. Di level awam seperti kita, hubungan kita dengan sifat Allah itu adalah ilmu yakin. Kita tahu. Ilmu itu artinya apa? Ilmu itu artinya tahu. Di level awam, hubungan kita dengan sifat Allah adalah hubungan ilmu yakin. Artinya kita tahu dengan pengetahuan yang yakin. Tapi kalau ibu mampu naik lagi ke tingkat yang bernama tingkat ihsan, itu berarti hubungan ibu dengan sifat Allah bukan hubungan ilmu yakin, tapi hubungan haqqul yakin. Hubungan bahwa ibu merasakan. Bukan jadi sekedar tahu, merasakan. Ibu tahu rendang, itu ilmu yakin. Ibu ngerasain rendang, itu haqqul yakin. Rasanya kalau rendang itu rasanya sewaktu dimakan. Begitu minum udah gak terasa lagi. Nah, adapun cita rasa sifat-sifat Allah ini, saya rasakan pandangan Allah, saya rasakan pendengaran Allah, saya rasakan dekatnya Allah, saya rasakan hadirnya Allah. Cita rasa terhadap sifat-sifat Allah ini enggak terbatas waktu. Enggak terbatas waktu. Dan ini dinamakan haqqul yakin. Ibu, perjalanan kita entahlah masih jauh atau udah dekat. Perjalanan ilmu yakin tuntas. Insya Allah Anda sudah sukses. Tapi perjalanan untuk langkah yang lebih tinggi, yaitu menjadi haqqul yakin terhadap semua sifat Allah. Apakah perjalanan kita udah sampai? Jawabannya, sesekali sampai, sesekali. Nih kawan ngajak gibah. Kawan ngajak. Kalau kita ngaji ini contohnya gibah aja ya. Nggak usah contohnya korupsi, kejauhan. Contohnya gibah aja kan masih tradisi kan. Zamannya zaman gibah Ibu. Kadang-kadang kita mau gibah, tiba-tiba kita sadar Allah Maha dengar. Ibu hari ini udah berapa kali dimarahin Allah? Hah? Kalau dimarahin bapak saya enggak nanya. Saya mau nanya, hari ini sekarang jam 11 kurang 1/4, ibu sudah berapa kali dimarahin Allah? Setiap dosa Anda itu kan marahnya Allah kan? Jadi kalau Anda sudah 5 kali dosa, sudah 5 kali hari ini Anda dimarahi. Mau dimarahi berapa kali lagi sampai Anda tidur nanti malam? Kalau per hari ini Allah marah Anda 10 kali, sementara taat Anda itu cuma 5 kali, itu artinya marah Allah masih lebih sering. Kalau marah Allah itu masih sering, berhakkah saya mengatakan saya dicintai Allah? Enggak. Saya katakan saya cinta Allah, tapi untuk mengatakan Allah cinta saya ini berat. Saya katakan Ibu, Allah cinta saya ini pernyataan yang sangat berat. Kenapa? Karena bencinya Allah dalam diri saya itu banyak. Nih, saat ini detik ini, hati Ibu sedang dendam dengan seseorang enggak? Enggak usah dijawab. Kalau jawaban Anda jujur itu namanya bongkar aib sendiri. Kalau jawaban Anda enggak jujur artinya Anda berdusta. Enggak usah dijawab. Jadi maksud saya saat ini detik ini dalam hati Ibu ada dengki enggak?
Kalau dalam hati ibu ada dengki, menunjukkan bahwa dalam diri ibu ada kebencian Allah kan? Kalau dalam diri kita ini ada kebencian Allah, kapan kita bisa menegaskan saya ini dicintai Allah? Oleh sebab itu, izin saya ingin sampaikan ibu, pernyataan terberat menyatakan bahwa aku dicintai Allah itu berat sekali. Aku dicintai suamiku gampang. Aku dicintai anak-anakku gampang. Tapi aku dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini berat. Kalau dalam diri Anda ada bencinya Allah, bahkan gak satu hari pun berlalu melainkan di situ ada marahnya Allah, makanya kita gak bisa untuk negasin, untuk nyatakan bahwa aku ini dicintai oleh Allah. Aku mencintai Allah 100%. Tapi Allah mencintai saya gak ada jawaban. Nah, ibu yang saya hormati, ibu dan saya kan manusia ya. Iya, karena kita manusia berarti kita punya benci kan? Berarti kita punya marah kan? Berarti kita punya dengki kan? Saya kasih ibu doa untuk hati, kalaupun benci cuma 3 hari. 3 hari boleh benci kan? Marah maksimal berapa hari? Tapi hari keempat masih marah? Oh, enggak boleh. Saya kasih ibu doa, kalaupun marah enggak berlebihan, kalaupun benci enggak berlebihan, kalaupun dengki-dengkinya pun segera hapus. Doanya apa? Ayat 10 dalam surat Al-Hasyr. Ibu pasti hafal. Apa doanya? Doanya adalah wala taj'al fi qulub, mulai dari adab di atas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lanjut apa? Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami ghillan. Jangan jadikan dalam hati ini ghillan. Ghillan itu dengki, benci, dendam, permusuhan. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat berapa tadi? Yang masih dendam ayat 10 ini jangan lupa. Ternyata dalam ayat ini nama Allah untuk menghilangkan dendam apa namanya? Nama Allah untuk menghilangkan benci dan dendam adalah Raufur. Itu namanya. Lalu doanya apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati ini dengki, benci, dendam. Lil ladzina amanu, bagi orang beriman, innaka raufur rahim. Baik. Maka saya katakan tadi, karena kita manusia, berarti kita punya benci. Berarti kita punya dengki, berarti kita punya musuh. Cuman jangan lebih 3 hari. Kalau sudah lebih 3 hari itu berlebihan. Allahu Akbar. Ibu, salah satu ciri munafik, kata Nabi SAW, wa idza khasama fajara. Itu ciri munafik. Munafik itu kalau bermusuhan berlebihan. Jadi orang beriman itu bermusuhan tapi tidak berlebihan. Kalau Anda masih marahan lebih 3 hari, ini udah berlebihan, munafik. Kata Nabi kita munafik. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kembali ke buku, di situ disebutkan ayat 1 surat Al-Mujadilah. Ayat 1 surat Al-Mujadilah. Boleh Anda baca Mujadi, boleh Al-Mujada. Al-Mujadilah, Al-Mujadalah, dua-duanya sama-sama betul. Ayat itu berbunyi, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha
wa tashtaki ila Allah. Allah mendengarkan Muhammad, wanita yang mendebatmu perihal suaminya, yang akhirnya dia mengadu kepada Allah. Ibu, siapa wanita pada ayat pertama surat Al-Mujadilah ini? Bahkan surat Al-Mujadilah ini dinamai oleh Allah dengan gelar perempuan itu. Siapa wanita itu? Dia mendebat Nabi karena Nabi tidak punya solusi, akhirnya dia mengadu kepada Allah, maka turunlah Al-Mujadilah, solusi Allah untuk wanita yang mengeluh tadi. Siapa wanita itu? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Ya Allah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wanita itu Khawlah mendebat Rasulullah di dalam rumahku, tapi aku nggak tahu masalahnya apa. Beliau debat Nabi, tapi aku nggak tahu masalahnya apa. Akhirnya turunlah surat Al-Mujadilah, baru akhirnya aku tahu apa masalahnya. Ibu ngerti? Kata Aisyah apa? Wanita itu mendebat Nabi di rumah Aisyah. Aisyah mengatakan, aku dengar dia mendebat Nabi, tapi aku nggak ngerti masalahnya. Tapi ketika ayat itu turun, barulah aku tahu duduk masalahnya. Ini menunjukkan apa? Sedekat Aisyah dengan wanita itu, dia nggak tahu masalahnya apa. Ternyata Allah mendengarkan dan turunlah ayat. Maka Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Subhana man wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya mendengarkan semua suara. Maha suci Allah yang pendengarannya mencakup semua suara. Di rumahkulah wanita itu mendebat Nabi, namun aku enggak paham masalah. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat ini, akhirnya pun aku tahu. Subhana man sami'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya maha luas. Ibu, apa maksud pendengaran Allah maha luas? Ini bagian dari kesempurnaan pendengaran Allah. Maha sempurna pendengaran Allah, karena pendengaran itu pendengaran yang maha luas. Apa maksud pendengaran yang maha luas? Maksudnya Allah mendengarkan semua suara di satu waktu dengan permintaan yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Itu namanya maha luas pendengaran Allah. Maha luas pendengaran Allah maksudnya Allah mendengarkan semua doa di waktu yang sama, permintaannya berbeda, bahasanya berbeda, di negara-negara seluruh dunia. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah dengar. Ibu, kalau di masjid ini misalnya ada 100 orang, semuanya berbicara, ibu bisa mendengar berapa? Ibu bisa mendengar satu kan? Kenapa? Pendengaran kita sempit. Hanya bisa untuk satu suara. Tapi pendengaran Allah itu maha luas. Maha luas, iya. Allah mendengarkan semua suara di satu waktu dengan keinginan yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Semuanya terdengar oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Anda berdoa, di belahan bumi lain orang berdoa. Di sini keinginan Anda A, di sini keinginan orang berbeda. Di sini Anda berdoa dengan bahasa Sunda, di sana orang berdoa dengan bahasa Afrika. Bagi Allah semuanya terdengar dengan sangat jelas. Mendengar satu doa tidak membuat Allah tidak mendengarkan doa yang kedua. Tidak membuat Allah tidak mendengar doa yang ketiga. Kenapa? Karena pendengaran Allah pendengaran yang maha luas. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam buku disebutkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
sahabat-sahabat dalam kesempatan safar dengan Nabi. Mereka safar dengan Nabi. Tentu adab safar kalau menanjak membacakan Allahu Akbar. Kalau menurun membacakan Subhanallah. Tapi qadarullah, sahabat ketika mendaki mereka takbir dengan suara terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai pendakian selesai. Dan kalau mereka akan menurun, mereka bertasbih dengan suara terdengar juga. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mendengarkan zikir mereka terdengar, maka Nabi bersabda, Irba'u ala anfusikum. Kata Nabi, pelankan suaranya. Pelankan suaranya. Berbisik saja. Kenapa? Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Zikir kalian ini tidak di hadapan yang tuli dan yang tidak hadir. Zikir kalian ini tidak di depan yang tuli. Zikir kalian ini pun tidak di depan yang tidak hadir. Walakin tad'una sami'an basira. Tetapi doa kalian, zikir kalian di depan yang maha mendengar dan di depan yang maha melihat. Artinya kalau Allah maha mendengar, kalau Allah maha hadir, Anda berdoa di kamar, apakah Allah dengar? Apakah Allah hadir? Kalau Allah mendengar, Allah hadir, Allah maha dekat. Kalau begitu tidak perlu bersuara. Apalagi dengan kencang. Tapi Anda jangan salah faham juga. Kalau begitu tilawah mulai hari ini berbisik saja. Oh tidak. Tidak ibu-ibu sekalian. Kalau tilawah beda cerita. Suara dipelankan, suara cukup berbisik. Ini untuk zikir dan untuk doa. Adapun tilawah, baca Quran, maka Anda harus bersuara sewajarnya. Kenapa? Karena gini, huruf-huruf yang Anda bacakan itu ibadah. Tapi suara Anda dengan huruf-huruf itu pun ibadah juga. Kalau Anda baca Quran hanya berbisik saja, misalnya alhamdulillah, Anda bisa alhamdulillahilladzi anzala ala abdi, suara berbisik saja, itu artinya Anda hanya beribadah dengan huruf-hurufnya Anda. Tapi ketika Anda keluarkan suaranya, itu artinya Anda beribadah dengan huruf-hurufnya, Anda pun beribadah dengan suaranya. Suara Anda membacakan Al-Quran, ini yang dinanti-nanti malaikat. Suara Anda membaca Al-Quran, ini yang dinanti-nanti malaikat. Masalahnya kalau Anda tasbih, malaikat juga tasbih. Kalau Anda doa, malaikat juga doa. Tapi kalau Anda baca Quran, tidak ada malaikat yang baca Quran selain Jibril. Jibril baca Quran karena dia nurunin wahyu. Tapi ibu jangan lupa ya, malaikat yang menemani ibu, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Satu malaikat di depan Anda, di belakang Anda. Ini malaikat bisa tasbih, bisa doa, tapi tidak bisa baca Quran. Makanya ketika Anda baca Quran hanya dengan berbisik, Anda beribadah hanya dengan hurufnya. Tapi kalau Anda baca Quran dengan suara, Anda beribadah dengan hurufnya, Anda pun memiliki nilai ibadah dengan suaranya. Suara Anda membaca Al-Quran, ini yang dari tadi dinanti-nanti malaikat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Usaid bin Khudair, seperti diceritakan Ibnu Katsir dalam Muqaddimah Tafsir. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu berkata, suatu malam aku bangun, tiba-tiba aku rindu dengan Al-Quran. Akhirnya aku baca Quran. Tiba-tiba kuda kendaraanku berteriak meronta.
Aku buka pintu ternyata tidak ada apa-apa. Kuda itu pun tenang. Lalu aku pun bertilawah lagi. Kuda itu pun meringkik, meronta. Aku buka pintu ternyata nggak ada apa-apa. Kuda pun tenang. Aku berbaca Al-Quran lagi. Kuda itu pun meringkik, berteriak, meronta. Akhirnya aku menghentikan baca Quran. Aku membuka pintu dan ternyata aku melihat kabut awan menyelimuti rumahku. Akhirnya selesai subuh, aku menjumpai Nabi SAW. Aku mengatakan, ya Rasulullah, aku semalam baca Quran. Tiba-tiba kuda kendaraanku berteriak, meringkik, meronta. Lalu aku diam baca Quran. Kuda itu pun diam. Aku baca Quran, kuda itu pun berontak lagi. Aku diam, lalu kuda itu pun diam. Setelah berkali-kali aku buka pintu, ternyata aku melihat rumahku seolah terselimuti oleh awan. Ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi SAW, awan menyelimuti rumahmu adalah jejak malaikat yang menyelimuti rumahmu mendengarkan tilawahmu. Seandainya engkau bacakan Quran sampai pagi, niscaya kabut awan itu akan disaksikan oleh penduduk Madinah ini. Allahu Akbar. Ternyata rumah-rumah yang terisi dengan bacaan Quran, ini rumah yang disinggahi para malaikat. Ini rumah selalu dikunjungi malaikat. Malaikat ini berjalan ke sana kemari. Begitu mereka dengarkan Al-Quran, mereka akan turun. Mereka akan mampir, mereka akan berkunjung. Ibu bayangin aja, kalau rumah ibu setiap saat dikunjungi malaikat, setan akan pergi. Bapak tidak suka marah-marah. Ibu pun tidak suka marah-marah. Anak pun tidak suka marah-marah. Rumah ini sejuk, rumah ini teduh, rumah ini tenang. Kenapa? Ini rumah selalu disambangin malaikat. Tapi kalau sering baca Quran. Kalau rumah tidak banyak-banyak dibacain Al-Quran, justru siapa yang berkunjung? Ibu jawab sendiri ya, alhamdulillah. Baik. Saya minum jam. Saya mempunyai harta satu-satunya rumah yang kalau dijual sekitar 50 jutaan. Dan saya ingin menjualnya dengan niat mau umrah. Tapi setelah saya pulang umrah, saya tidak punya tempat tinggal. Gimana menurut syariat? Iya, jangan dijual. Umrahnya bagaimana? Sami'un alim. Umrahnya sami'un. Ibu berdoa. Sami'un alim cocokkah untuk doa umrah? Cocok. Cocokkah doa untuk umrah? Cocok. Mana dalilnya? Dalilnya Sami'un alim cocok untuk doa umrah karena Nabi Ibrahim menyebutkan Sami'un alim tadi setelah membangun Ka'bah. Maka ibu berdoa, Allahumma inni as'alukal umrah, gitu aja. Ya Allah, aku minta kepadamu umrah. Innaka antas sami'ul alim. Kenapa sami'un alim? Karena Nabi Ibrahim menyebutkan sami'un alim sehubungan dengan membangun Ka'bah. Gitu ya. Baik, demikian kajian kita. Jadi tidak usah dijual rumahnya, berdoa saja. Sami'un alim. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.